Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Perkenalkan, saya Muhammad Jafar Rashid dari program studi Pendidikan Bahasa Daerah dengan akhiran NIM 64 Universitas Negeri Yogyakarta. Setiap hari kita selalu dibanjiri informasi, namun seberapa yakin Anda semua itu benar? Di era digital, salah satu klik saja dapat mengubah segalanya. Selamat datang di video saya, yaitu jangan jadi korban hoax dengan mengenali ciri informasi palsu. Saatnya kita kenali musuh terbesar kita, yaitu hoax atau berita palsu. Kita telah mengalami beberapa media penyampaian berita, seperti media cetak, seperti koran, ataupun majalah, dan juga selanjutnya melalui televisi dengan beberapa channel TV yang di situ juga menyampaikan berita. Dan pada saat ini penyampaian berita juga bisa dilakukan melalui channel-channel atau platform media sosial dan juga website. Platform media sosial tersebut dapat berupa YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, bahkan WhatsApp. Mengenai kedua media, yaitu media cetak dan media televisi tadi, kita semua dapat langsung mempercayai berita-berita yang telah atau yang ada di situ. Karena apa? Karena berita atau yang memposting berita tersebut itu dapat kita percayai, seperti misalnya Metro TV atau TV One atau Trans 7 atau apapun itu yang menampilkan berita di televisi atau di koran, seperti Jawa Pos, seperti Sindo ataupun yang lain, itu dapat kita langsung percaya. Berbeda dengan melalui platform media sosial, karena banyak sekali oknum-oknum yang membuat berita palsu dengan tujuan-tujuan tertentu. Di sini tidak pintar, tetapi dia memaksa kita untuk membagikan video tersebut. Dengan apa? Harapannya agar video tersebut viral, yang kemudian dapat menyaring lebih banyak korban. Tapi video-video yang mengandung hoax itu terdapat 5 ciri-ciri utama informasi palsu. Sebenarnya ada banyak ciri-cirinya, tapi di sini saya akan menyampaikan 5 ciri-ciri utamanya. Ciri yang pertama yaitu menggunakan judul bombastis atau provokatif. Ada beberapa contoh yang akan saya tampilkan nanti. Itu judul-judul berita itu seperti menggunakan font-font aturan yang tidak resmi atau tidak sesuai KBBI. Contohnya seperti, nah, penggunaan judul-judul seperti ini yang provokatif itu bertujuan untuk mengejudge emosional kita, atau sasarannya itu emosional kita, sehingga kita merasa empati, kita merasa marah, kita merasa sedih, yang biasanya itu akan relate dengan apa yang kita alami, sehingga kita tanpa basa-basi langsung mengeser video tersebut atau langsung mempercayai berita tersebut. Dapat juga semisal kita melihat berita tentang obat-obatan, kita sedang mengalami masalah tersebut atau punya masalah tersebut, kita langsung saja itu mempercayai resep-resep yang diberikan tanpa kita melakukan riset ulang atau melakukan validitas data. Yang selanjutnya yaitu sumber tidak jelas. Sumber tidak jelas ini dapat kita temui pada berita-berita seperti yang dilakukan pada beberapa channel-channel oknum yang ada di WA, ada di sosial media lah, banyak sekali kita temui. Sumber yang tidak jelas ini, yang saya maksud adalah mereka tidak menggunakan media-media resmi atau channel-channel resmi dari mana sumber tersebut atau data tersebut diperoleh. Yang ketiga yaitu kita harus mengecek
fakta dan datanya. Fakta dan data itu merupakan sebuah validitas, sehingga dapat kita simpulkan jikalau video tersebut atau berita tersebut sekiranya tidak logis atau tidak dapat diterima oleh akal sehat kita bisa saja langsung tidak mempercayai berita tersebut. Seperti contoh, menggunakan nominal-nominal yang tidak masuk akal. Misalnya ada sebuah video nih. Dan ciri yang keempat yaitu dari visualitasnya atau tampilan gambarnya. Video-video yang berisi hoax biasanya menggunakan visual-visual lama atau yang telah diedit. Di zaman sekarang banyak sekali kita temui beberapa AI atau prompt AI yang dapat mengubah tampilan wajah, tampilan gambar di berita-berita tersebut yang akan diposting pada berita-berita tersebut. Dengan cara apa kita bisa mengecek visualitas ini? Kita bisa saja meng-screenshot foto tersebut atau berita tersebut, kemudian kita cari ke mesin pencarian cepat seperti Google atau Google Lens. Itu dapat kita temui bahwa video tersebut atau berita tersebut itu seperti apa aslinya. Apakah benar ini video betul atau tidak? Yang kelima yaitu cirinya yaitu tekanan emosional. Seringkali dalam berita-berita tersebut mencantumkan pesan seperti cepat share sebelum kehilangan atau cepat share sebelum apa. Itu biasanya merupakan berita-berita hoax atau informasi palsu. Nah, dengan apa kita bisa memvalidasi ya? Kita akan mengulas pada pembahasan setelah ini. Sekarang kita akan memasuk ke pembahasan mengenai cara-cara validitas datanya. Cara kita mempercayai sebuah berita atau informasi, yaitu yang pertama kita dengan jeda dan cek ulang. Momen ini merupakan momen paling krusial bagi Anda yang melatih nalar kritis Anda semua. Dengan kita menjeda untuk menyatakan apakah ini benar, apakah ini berita palsu, dan terus kita cek ulang sebelum kita memposting atau kita mempercayai atau kita membagikan kepada teman-teman kita, sahabat kita, maupun orang tua kita atau saudara-saudara sekalian. Dengan kita menjeda terlebih dahulu sebelum langsung menge-share atau langsung mempercayai, kita dapat melatih nalar kritis kita untuk tidak langsung mempercayai, yaitu dengan memfilter atau menyaringnya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu membandingkan dengan sumber lain. Setelah kita melihat data atau melihat informasi atau berita, kita bisa membandingkan dengan sumber-sumber lain yang tentunya itu dapat dipercaya, seperti misalnya kita cari di Google atau kita cari langsung di websitenya seperti Liputan 6 ataupun Solo Post atau apapun. Banyak sekarang media-media seperti yang dulu menggunakan media cetak untuk menyampaikan berita juga memiliki platform website yang dapat kita akses dengan sebebas mungkin ya tentunya ya. Dengan membandingkan itu kita jadi mengerti apakah ini berita yang benar atau valid atau ini berita hoax atau palsu. Yang ketiga yaitu dengan memanfaatkan alat cek fakta. Kita disuguhkan dengan beberapa alat-alat cek validitas fakta seperti cekfakta.com atau dengan menggunakan platform lain. Itu agar apa? Karena di sana kita sudah disuguhkan beberapa berita-berita yang itu memang hoax dan itu memang valid gitu ya. Jika berita yang ingin Anda percaya itu ternyata di situ sudah dinyatakan hoax, itu berarti hoax. Jika tidak, berarti itu valid, guys. Yang selanjutnya dapat kita lihat melalui profil atau akun dari si pemposting video tersebut atau
yang menyebarkan berita tersebut. Jika itu berkaitan dengan masalah kesehatan, misalnya mengenai obat, kita lihat akunnya, apakah itu merupakan akun anonim atau memang akun seorang dokter seperti itu. Menurut saya sudah cukup pembahasan kita kali ini mengenai cara mengenali berita-berita hoax atau informasi palsu. Semoga teman-teman sekalian tidak lagi langsung mempercayai berita-berita yang ada di internet dengan cara melakukan validitas data atau melakukan checking ulang dengan cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata dan kesalahan bicara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.